Shalom Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian. Bagaimana kabar kalian? Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu ya masih dalam kitab Yosua. Semoga Anda sekalian tidak bosan, tetapi kita tidak akan membahas Yosua. Jadi lupakan sejenak tentang Yosua. Kita akan belajar dua orang tokoh yaitu Rahab dan Achan ya. Kenapa kita perlu mempelajari dua orang ini? Karena ada orang yang menikmati janji Tuhan tetapi hidupnya tidak ada perubahan dan bahkan tidak berbuah dalam hidupnya. Ya, perhatikan betapa pentingnya ketika kita sudah menerima janji Tuhan, seharusnya ada perubahan hidup dalam diri kita. Amin. Tetapi mari kita buka Alkitab kita ya dalam Yosua 6 ayat 17 sampai 27 dan Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Saya ingin kita belajar firman Tuhan, masing-masing membaca ya, kita cari perbedaan Rahab dan Achan ya. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama ya. Sepakat enggak? Sepakat ya. Kita lupakan dulu Yosua, kita akan belajar dua karakter ini yaitu Rahab dan Achan melalui Yosua 6 dan 7. Silahkan cari perbedaan mereka. Karena setelah kemenangan gemilang menaklukkan Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko, kita akan membaca dalam pasal berikutnya yaitu pasal 7 terjadi kekalahan yang besar ketika mencoba menaklukkan kota Ai. Kota yang lebih kecil dari Yeriko dan lebih mudah ditaklukkan tetapi mereka kalah. Mari ya, saya berikan waktu 5 menit untuk membaca. Silakan baca Yosua 6 ayat 17 sampai 27 dan Yosua 7 ayat 1 sampai 26. Mari kita belajar, sama-sama belajar perbedaan Rahab dan Achan. Sekali. Boleh bersuara kalau mau mengucapkan siapa yang sudah mulai tahu perbedaannya antara Rahab dan Achan. 3 menit 14 detik lagi, masih panjang. Siapa yang sudah menemukan 10 perbedaan? Siapa yang menemukan 8 perbedaan? Siapa yang hanya menemukan 1 perbedaan? Guru-guru sekolah minggu pasti suka ini ya. Kalau khotbah tentang kota Ai ya, kekalahan kota Ai kita sudah biasa. Betul ya? Pasti bosan dengerin khotbah, tapi kita akan bermain game sebentar tentang dua karakter ini karena penting. Sisa 1:45 detik, 1 menit. Wah, lama juga ya. Ya, sisa 1 menit. Siapa yang sudah menemukan perbedaan antara Rahab dan Achan, silahkan angkat tangan. Yang bisa menjawab dapat getuk eco. 1 Pak. Beneran nih, serius nih. Wah, Nathan langsung mau angkat tangan. Biar gak ngantuk ya Bapak Ibu ya, dengerin suara saya. Terus kita sekarang 2 arah lah ya. Siapa tahu Bapak Ibu besok bisa khotbah di depan. Amin. Oh, Cik Me, apa perbedaannya Cik Me? Oh ya, tepat. Betul, kita simpan jawabannya. Ada lagi? Ya, sudah habis ya Bapak Ibu ya. Oke, apa perbedaannya Rahab dan Achan menurut Yosua 6 dan 7? Ya, mengapa penting? Karena ternyata ini adalah tipologi atau bayang-bayang dari apa yang akan terjadi di masa depan ya. Tipologi itu apa? Tipologi adalah nubuatan ya, saat itu belum terjadi, tidak ada yang tahu kapan terjadinya, tetapi pasti terjadi ya. Sama seperti misalnya kita tahu tipologi anak tunggal ya, Ishak yang dikorbankan sebagai anak tunggal itu adalah tipologi dari Yesus Kristus. Sama halnya dengan Rahab dan Achan ini. Kalau kita hanya membaca tentang kota Ai pasal 7, kita akan miss di situ. Kita nggak akan tahu ternyata ini adalah nubuatan ya. Oke? Yang pertama, apa perbedaannya? 3 orang menjawab jenis kelamin. Ya betul kan? Oh, Rahab perempuan dan Achan laki-laki. Perbedaan yang berikutnya adalah pekerjaan Rahab dan Achan sangat berbeda. Mari kita lihat dalam Yosua 6 ayat 25, Rahab ini bekerja sebagai apa? Dia bekerja di Red District Yeriko, Bapak Ibu. Ya, tahu Red District ya? Coba dipantau suami-suaminya yang sering foto-foto kalau sedang bepergian di luar kota atau di luar negeri. Coba dilihat ada pelangnya enggak Red District gitu ya. Akhir-akhir ini lagi viral ya. Ipar adalah maut ya. Perselingkuhan ternyata semakin canggih ya. Enggak cuman sekarang pergi ke Red District. Coba lihat aplikasi bapak-bapak. Ada fake kalkulator apa enggak itu?
Ada yang sudah nonton filmnya? Saya belum. Cuman saya lihat podcastnya sepertinya menarik ya. Ya, Rahab bekerja sebagai perempuan maaf sundal. Jadi wanita tunasusila ya. Dan kalau kita baca ya, enggak ada keterangan Achan ini pekerjaannya apa, betul? Di Yosua 7. Tetapi saya yakin bahwa Achan ini pasti tahu tentang hukum-hukum Musa. Betul ya? Sejak kecil seluruh keturunan bangsa Israel ya, mereka harus merenungkan Taurat siang dan malam ya, bahkan sampai harus tertulis di dahi mereka katanya ya. Bukan tertulis secara literal, tetapi harus hafal hukum-hukum Musa. Dan ada hukum perang ya, Misfot nomor 601 dan 602 yang tertulis dalam Ulangan 20 ayat 15 sampai 18 ya. Ketika mereka berperang dengan bangsa lain, ada yang tidak boleh dilakukan dan ada yang harus dilakukan. Dan kita tahu bahwa di tanah perjanjian itu ada 7 bangsa yang menguasai tempat itu ya. Dan di Ulangan 20 ayat 15 sampai 18 Tuhan memerintahkan untuk apa? Memusnahkan mereka semua. Ya. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali. Dan ada alasannya mengapa harus ditumpas? Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi ketika bangsa Israel mulai memasuki tanah perjanjian, tentu mereka diingatkan kembali tentang hukum-hukum Musa ini ya. Sepertinya kejam ya, Allah kok menumpas suatu bangsa. Tetapi enggak sekejam itu Bapak Ibu. Sudah ada kesempatan yang diberikan Allah supaya mereka bertobat. Bukankah bangsa-bangsa itu juga mendengar kedahsyatan Allah ya? Harusnya mereka bertobat, tetapi selama berpuluh-puluh tahun mereka tidak bertobat. Ingat bangsa Israel juga berkeliling di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Sungguh sangat panjang waktunya ya. Dan ketika waktunya habis ya, saatnya bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian dan mereka harus ditumpas karena kekejian mereka. Sudah puncaknya dosa mereka itu. Dan Rahab adalah salah satu dari suku Kanaan yang harus dimusnahkan. Jadi betul Cik Me tadi bilang ya, suku Kanaan harusnya Rahab itu ikut dimusnahkan ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Achan Bapak Ibu ya, sebagai bangsa Israel yang mengerti hukum Tuhan, Achan itu malah mencuri barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Apa itu barang yang dikhususkan bagi Tuhan? Ya, barang yang dikhususkan bahasa Ibrani-nya adalah kerem ya, artinya to ban, devote, exterminate ya. Kata yang sama yang dipakai dalam Yosua 6 ayat 18. Artinya barang yang dikhususkan itu diterima oleh Tuhan tetapi tidak boleh dimiliki oleh manusia. Jadi barang yang dikhususkan ya, ada yang dikhususkan untuk dimusnahkan dan ada yang dikhususkan untuk masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan ya. Ini juga dipakai untuk kata pengrusakan total atau hukuman, dan kadang yang terkandung di dalamnya adalah murka Allah seperti yang tertulis dalam Yesaya 34 ayat 5. Singkatnya, kerem itu ialah penghakiman Allah terhadap pendosa yang tidak mau bertobat ya. Kalau kita baca dalam Maleakhi 4 ayat 6. Jadi jelas sekali bahwa ketika Tuhan memerintahkan ada barang yang dikhususkan seperti di dalam Bilangan 18 ayat 14 ya, yang menjadi bagian dari orang-orang suku Lewi ya, yang masuk ke pembendaraan Tuhan tetapi dicuri oleh Achan, maka bangsa Israel itu terkena murka Tuhan secara automatically ya, dan bangsa Israel itu harus musnah. Makanya kita harus menganggap serius pasal 7 karena yang dilakukan Achan itu dampaknya begitu mengerikan. Satu bangsa musnah, bangsa Israel terkena murka Tuhan ya. Dan Achan ya mengambil barang yang dikhususkan oleh Allah. Akibatnya Israel terkena murka Allah atau kutuk.
Bandingkan dengan Rahab. Ya, Rahab itu awalnya pendosa. Ya, dia bekerja di Red District, ya, termasuk sebagai bangsa yang harus dimusnahkan. Ya, 7 bangsa yang terkena murka Allah. Sudah mulai paham Bapak Ibu? Ada bayangan tentang yang akan terjadi di masa depan. Seharusnya murka Tuhan itu kita terima, ya, karena kita adalah manusia berdosa. Sudah mulai ada bayangan? Jadi cuma 2 perbedaan nih, jenis kelamin dan pekerjaan. Ada yang menemukan perbedaan lain? Ayo Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama. Jangan cuma dengerin aja, datang ibadah, nanti nggak akan ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Ya. Apa perbedaan antara Rahab dan Akan yang berikutnya? Ya. Ada yang berpikir ini? Tempat tinggal? Ada yang menjawab ini dalam benaknya tadi? Oh nggak ada sama sekali. Aduh, wah, guru-guru Sekolah Minggu juga nggak ada yang berpikiran seperti itu. Kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, ya, perhatikan kata demi kata, Anda akan menemukan sesuatu yang indah. Ya. Tempat tinggal, ya, setelah penaklukan Yeriko, ya, dalam Yosua 6, kita akan tahu bahwa Rahab itu tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ya. Cuman lewat doang ini ya, enggak tahu ya, enggak jeli ya. Ya, awalnya Rahab itu terkucil Bapak Ibu. Luar perkemahan itu siapa sih? Luar perkemahan kalau zaman dulu bangsa Israel itu adalah tempat kediaman orang-orang yang tertolak, yang najis, ya, yang dikucilkan, ya. Ingat siapa yang pernah dikucilkan? Kakaknya Musa, betul ya? Pernah dikucilkan di luar perkemahan, terkena kusta. Ya, orang-orang sakit kusta itu letaknya di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kalau kita baca dalam Yosua 6 ayat 25, 2 ayat berikutnya, maka diamlah perempuan itu di tengah orang Israel sampai sekarang. Wow, lihat Bapak Ibu, yang awalnya berada di luar perkemahan, ya, Rahab akhirnya tinggal di tengah-tengah orang Israel. Ada perubahan hidup dari Rahab, ya. Kalau akan ada perubahan hidup, ada, menjadi semakin worse, makin buruk, malah mencuri barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tapi Rahab, ya, dari titik terendah, ya, dia disamakan dengan orang-orang yang najis. Ya, tempat yang najis. Kalau kita baca Imamat 13 ayat 46, ya, di luar perkemahan itulah tempat orang-orang najis. Seberapapun kita, mungkin kita berada di titik terendah kita, ya, ketika kita mengenal Tuhan, mendapat keselamatan, harusnya kita mengalami progres, ya, perubahan hidup, ya. Di luar perkemahan itu tempat yang najis, tapi pada akhirnya dia tinggal di dalam perkemahan. Dan fakta uniknya, ya, adalah Tuhan Yesus itu disalibkan di luar pintu gerbang kota Yerusalem. Sudah mulai kebayang apa yang terjadi? Ini adalah nubuatan, ya. Yang dibakar di luar perkemahan adalah korban bakaran, ya. Dalam Ibrani 13 ayat 11, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Jadi Tuhan Yesus itu menggantikan kutuk kita, ya. Sudah mulai kebayang? Kok serius ya mukanya ya? Pada ngantuk atau gimana? Ini games Bapak Ibu, jangan terlalu serius, ya, santai aja. Besok nggak keluar di ulangan juga kok, ya. Dan di Ibrani 13 ayat 13 dikatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, ya. Tetapi faktanya adalah yang dicari orang itu adalah kemuliaan, ya. Yang dikejar orang adalah apa yang menyenangkan dirinya dan keluarga. Makanya akan itu mengejar yang namanya kemuliaan. Dia tidak memikirkan akibat yang diperbuatnya, ya. Ini sudah ada 3 Bapak Ibu, masih banyak Bapak Ibu. Ini masih lama nih khotbahnya nih. Sudah pada ngantuk enggak? Ya, puji Tuhan kalau belum ngantuk, ya. Setelah tempat tinggal, ada yang menemukan lagi perbedaan apa? Asal suku. Mesti buka presentasi yang ada di grup ini. Maaf ya Bapak Ibu, jangan iri ya, soalnya karena tim Praise and Worship itu selalu mendapat PowerPoint sebelum khotbah, jadi mungkin bisa dipelajari. Ya betul, asal suku. Dapat getuk coba. Oh bosen, ya bosen. Ya asal suku.
Ya, Rahab berasal dari suku Kanaan ya, dan Akan berasal dari suku Yehuda. Nah, nih menarik Bapak Ibu. Lihat ya, dalam Yosua 7 ayat 1 dikatakan Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yang menarik apa Bapak Ibu? Ya, yang menarik adalah suku Yehuda itu sudah dinubuatkan untuk menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kita tahu bahwa si Rahab ini, dia itu tertulis di dalam Matius 1 sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dia menjadi bagian dari suku Yehuda. Nah, ayo, ini kalau jeli terhadap firman Tuhan pasti seneng ya dengerin kayak gini ya. Artinya apa ini? Artinya meskipun akan berasal dari suku Yehuda yang berhak yang menjadi nenek moyang Mesias, tetapi dia melakukan hal yang tercela. Artinya menjadi Kristen itu tidak jaminan kita kebal terhadap dosa, terhadap godaan dosa. Amin. Ya, enggak jaminan. Ya, meskipun kita berasal dari keluarga Kristen, ya, enggak jaminan. Anak-anak pun juga gitu, enggak jaminan mereka bisa hidup sebaik orang tuanya yang memberi teladan baik. Enggak jaminan. Ya, karena yang dicari orang adalah kemuliaan. Yuk next, cepat aja ya, lama nih soalnya 52 slide Bapak Ibu. Harta, dasarnya apa nih? Saya baru tahu nih. Nah ini silsilah, sorry, nah ini baru bahas silsilah ya. Ini Bapak Ibu, ternyata di sini PowerPoint-nya. Kita lihat bahwa Rahab ya merupakan nenek moyang Yesus ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Ya, kayak berkembang biak saja ya Bapak Ibu ya. Ini bukan kita berkembang biak, tetapi ini adalah silsilah genealogi ya. Dan kalau kita baca dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 12, disitulah ada nubuatan tentang suku Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi menurut Bapak Ibu yang harusnya lebih berhak menjadi nenek moyang Tuhan Yesus siapa? Sang pendosa atau yang memang asli suku Yehuda? Bingung kan? Tidak heran Bapak Ibu. Di dalam Matius 19 ayat 30 dikatakan yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ya, ingat khotbahnya Pak Andreas ya tentang itu ya. Jadi enggak jaminan siapapun kita orang Kristen itu kita enggak kebal terhadap dosa Bapak Ibu. Ya. Dan keturunan akan ada enggak? Dia yang harusnya tadinya berhak menjadi nenek moyang Yesus ternyata harus mati, musnah karena kelakuannya sendiri. Ya, next Bapak Ibu. Apalagi silakan buka KPA enggak Bapak nih. Ya khotbah ini bisa diakses di website kita ya, afjfmagelang.org. Ya, saya sudah menaruh khotbah itu di halaman bagian depan, Anda bisa mengakses bahkan sampai ke PowerPoint-nya. Sekarang saya mengupdate website kita menjadi lebih cantik ya. Jarang ya cek website ya. Malah yang banyak itu dari orang luar loh, enggak dari Magelang loh saya cek ini. Ya, kan bisa dilihat tuh siapa yang berkunjung. Oh, adminnya yang bisa lihat. Tapi yang mengakses website kita kebanyakan orang luar Magelang ya. Jemaat kita sendiri malah enggak ada yang mengakses. Waduh sedih saya. Dibikin mahal-mahal enggak ada yang akses. Sekali-sekali dong Bapak Ibu berkunjung ke website Magelang gitu loh. Website AFJF Magelang. Kalau website Magelang ke pemerintahan. Baru-baru ini kena hack ya. Dimintai tebusan, malu-maluin beneran ini. Enggak direkam kan ini? Oh direkam ya. Ya ada sikap yang berbeda yang dilakukan oleh Rahab dan Akhan ya. Dan ada akibat dari sikap yang diambil oleh mereka ya. Jadi perbedaan yang berikutnya adalah sikap yang diambil Rahab adalah menolong pengintai-pengintai yang dikirim oleh Yosua. Jadi Rahab ini tahu bahwa ada otoritas yang lebih berkuasa daripadanya. Ya. Dia berani menanggung resiko. Ya. Dia memilih membuat keputusan untuk mengambil sikap menolong musuhnya. Ini tidak mudah Pak ya, sikap yang diambil. Sedangkan Akan ya, kalau kita baca ya, ketika Yosua berkata kepada Akan, anakku hormatilah Tuhan Allah Israel. Setelah ketemuan Bapak Ibu, hormatilah Tuhan. Jadi Akan ini kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu seseorang
itu kehilangan rasa hormat kepada Tuhan ketika orang itu hidup di luar kehendak Tuhan. Hidup semaunya. Iki hidupku tak atur-atur dewe. Tuhan engkau sek. Cik Me tahu ya bahasa Jawa gini ya. Oh ya, maaf Cik Me, harus terjemahkan bahasa Indonesia. Ini hidupku, aku mau atur hidupku sendiri. Tuhan nanti, Tuhan nomor 2 akan kehilangan rasa hormat kepada Tuhan, ya. Dan itu merupakan dosa, ya. Karena Yosua sudah memperingatkan sebelumnya di dalam Yosua 6 ayat 18 sampai 19. Tetapi kamu ini dikatakan apa? Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, segala barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi barang yang dikuduskan itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Itu miliknya Tuhan. Dan setiap dosa yang kita lakukan itu adalah pilihan kita, ya, keputusan kita, ya. Dan setiap keputusan kita yang dilakukan secara berulang 2 atau 3 kali itu akan menjadi kebiasaan, betul? Dan ketika Anda melakukan dosa yang sama berulang-ulang, hal itu akan menjadi karakter. Hati-hati Bapak, coba cek masing-masing dalam diri kita masing-masing. Ya, kita orang Kristen gak kebal dari dosa, tetapi setiap dosa yang kita lakukan itu adalah berawal dari keputusan kita, dan keputusan akan adalah tidak menghormati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita tidak menghormati Tuhan? Hidup di luar kehendak Tuhan, ya. Hidup semaunya, awalnya tidak hormat, ya. Hingga dia mencuri barang-barang yang dikhususkan. Itu berarti dia tidak menghormati Tuhan. Sekarang mungkin bahasanya lain, ya, tidak hormat kepada Tuhan. Kita bisa menginterpretasikan dengan hal-hal lain. Mungkin kita tidak hormat dengan Tuhan dalam hal yang berbeda dengan Akan. Mungkin kita mendengarkan Tuhan dengan separuh-separuh. Itu saja sudah tidak hormat pada Tuhan. Perhatikan, bukankah Akan sudah mendengar peringatan Yosua, ya? Setiap firman yang kita dengarkan di gereja, ya, ketika kita tidak mendengar dengan baik, kita miss sesuatu di situ. Bisa saja itu kita tidak menghormati Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, ya. Manusia itu hanya bisa menerima 10% dari apa yang didengarkan. Sehingga kalau Anda datang ke gereja, dengarkanlah firman Tuhan ini baik-baik. Jangan main handphone, ya. Jangan ngobrol sendiri. Hormatilah Tuhan. Amin. Saya yang enggak nyuruh saudara, ya, tapi saudara yang baca sendiri bahwa akan tidak dengar-dengaran. Awalnya dia tidak mendengarkan, dia mengambil keputusan, dia tidak hormat, ya. Dan itu kalau didiamkan akan menjadi karakter, ya. Orang yang terlambat datang, kalau didiamkan, Anda memiliki kebiasaan terlambat ke gereja, lama-lama akan menjadi apa? Karakter. Anda akan datang terlambat terus ke gereja. Dan puji Tuhan saya melihat kita tidak terlambat ke gereja. Amin. Jangan menjadi alasan. Itu adalah pilihan, karena semua dosa adalah keputusan kita. Akibatnya apa? Akibatnya Akan ini dilempari dengan batu, ya, dan semuanya itu dibakar dengan api, ya. Barang-barang yang dikhususkan itu memang dikhususkan untuk dimusnahkan, ya. Yang dicuri oleh Akan itu apa sih? Kain dari Sinear, terus perak, tembaga, emas, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Akan, ya, menurut Bapak Ibu sia-sia enggak? Sia-sia, karena pada akhirnya dia mati, betul, ya. Dan Pengkhotbah 1 ayat 14 dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kita bisa menjaring angin? Enggak bisa, kan? Ya. Apa yang kita lakukan ketika lepas dari kehendak Allah itu adalah kesia-siaan. Jadi kalau datang ke gereja jangan cuma 10%, ya. Amin. Harus mengingat, ya. Para leader sudah mempersiapkan dengan baik. Kalau lupa bisa dibaca di website. Enak kan? Dimanjakan loh kita ini sebenarnya. Oh, ada yang serius, mukanya tegang semua para pendosa ini.
Enggak, saya bercanda ya. Apa yang dilakukan ketika lepas dari kehendak Tuhan itu adalah sia-sia. Dan uniknya kata akan itu sendiri adalah kesukaran. Ya, arti akan itu adalah kesukaran dalam bahasa Ibrani. Di dalam 1 Tawarik 2 ayat 7, keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel. Dikatakan Ahar karena memiliki akar kata yang sama. Dan arti dari itu adalah ya dia memakai artinya adalah kesukaran. Jadi manusia itu sering menyukarkan diri sendiri dengan segala perkara yang di luar kehendak Allah, baik sadar ataupun tidak sadar. Ya, dikatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dan kenapa sia-sia? Karena kalau ujungnya kita tidak selamat, ngapain? Betul? Ya, ngapain Bapak Ibu? Kita menyia-nyiakan keselamatan, anugerah keselamatan kita. Kita melakukan sesuatu. Nah, ini bukan tidak berarti tidak boleh kerja atau punya ambisi. Tidak Bapak Ibu. Kita tetap boleh melakukan segala sesuatu. Tetapi maksudnya adalah jika ujungnya itu membawa kita ya melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah, itu adalah sia-sia. Ya. Nih yang dicuri oleh Akan Bapak Ibu. Jubah yang indah buatan Sinear. Ya, buatan Sinear itu adalah sebuah kota ya dari Babilonia, ya, 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal perak beratnya. Itu adalah barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi ada dua, ya, selain yang menjadi yang masuk dalam rumah Tuhan itu adalah emas, perak dan tembaga dan besi. Yang lainnya harusnya dimusnahkan. Bahkan anak dan istri setiap orang Kanaan itu harus dimusnahkan, ya. Tetapi segala kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam pembendaraan rumah Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ya, barang yang dikhususkan ada dua, yang dikhususkan untuk dimusnahkan dan masuk ke dalam pembendaraan rumah Tuhan. Ya, kira-kira berapa sih kalau saya hitung ya per tanggal 26 Juni, kalau saya nggak salah hitung, jubah buatan Sinear, ini mungkin baju branded ya, yang indah. Berapa halnya saya nggak tahu. Peraknya 200 sikal, kalau dikali 11,4 gram itu menjadi 2.280 gram. Emas 50 sikal ya itu sekitar 570 gram. Lah kok banyak ya Bapak Ibu ya. Ini tanpa baju aja sudah 800 juta. Ini menarik loh Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah mulai hidup tidak bergantung kepada Tuhan ya. Mereka mengolah hasil tanah sendiri. Kalau kita baca dalam Yosua 1 ya, Akan ini tidak terdesak oleh kebutuhan loh Bapak Ibu, melainkan keinginan di luar Tuhan yang menjeratnya. Ya, dikatakan dalam ayat 21, aku mengingininya, maka ku ambil semuanya, ku disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Dan ini mendatangkan kutuk Tuhan. Ya, mungkin adalah hal yang bagus bagi kita untuk persiapan, karena kelihatannya bagus Bapak Ibu ketika kita sudah hidup tidak bergantung dari kemurahan Tuhan, mana dan daging yang disediakan oleh Tuhan. Ya, ketika masuk ke tanah perjanjian, mereka mengolah hasil tanahnya sendiri. Kelihatannya bagus. Ya, ini modal Bapak Ibu ya. Kalau orang Chinese pasti cari modal dulu untuk kerja. Ya, kelihatannya bagus, tapi ini di luar kehendak Tuhan. Manusia itu cenderung membuat sukar diri kita sendiri. Ya, nah ini menarik sebagai catatan Bapak Ibu. Selama penaklukan tanah perjanjian, kalau kita baca di kitab Yosua, Israel tidak pernah mengandalkan kuda dan kereta untuk menaklukkan tanah perjanjian seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, Mesir memiliki kuda dan kereta, Babilonia, Asyur memiliki kuda dan kereta, Kanaan tentu saja memiliki kuda dan kereta, Filistin juga. Tapi Filistin nggak ditaklukkan ya Bapak Ibu ya, nggak termasuk 7 bangsa yang ditaklukkan. Sebagai catatan, Israel tidak mengandalkan kuda dan kereta selama penaklukan. Ya, mereka hanya menaruh kepercayaan kepada kuasa penyelamatan Allah. Luar biasa ya. Ulangan 17 ayat 16 ya, tertulis dalam Mazmur 20 ayat 7, Mazmur 33 ayat 17
jelas. Amsal 21 ayat 31. Nanti bisa saudara baca di rumah. Anda bisa mengakses PowerPoint ini melalui website Promosi Terus. Mereka baru memakai kuda dan kereta seperti bangsa-bangsa lain ketika zaman raja-raja. Ya, dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Dan akibat dosa mereka menjadi apa? Tawar hati. Bangsa Israel menjadi tawar hati. Ya, kalau kita baca dalam ayat 9, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, apa yang terdengar? Kekalahan mereka terhadap kota yang kecil, kota yang jauh di bawah Yeriko. Ya, maka mereka akan mengepung kami dan menyelenyapkan nama kami dari bumi ini. Tawar hati, ya, dalam King James Version dikatakan hati mereka mencair dan menjadi seperti air, Bapak. Saking tawar hatinya, ya. Terjemahan ESV, ya, become terrified, ya, takut ya maksudnya ya ini ya, gemetar dan kehilangan kepercayaan diri mereka. Mengapa? Karena mereka memang benar-benar menaruh kepercayaan mereka terhadap Tuhan, bukan kekuatan mereka, bukan tentang kuda dan kereta, sehingga mereka menjadi tawar hati, Bapak Ibu. Ya, yang menyebabkan mereka tawar hati bukanlah kegagalan melawan kota Ai, melainkan tidak adanya penyertaan Tuhan lah. Ya, kalau kita jeli dalam Yosua 7 ayat 12. Ketika mereka mengambil barang yang dikhususkan itu, ya, Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa dan menemukan kegagalan demi kegagalan di depan kita, itu rasanya seperti tidak ada penyertaan Tuhan, betul? Ya, dan itulah yang paling menyakitkan, yang paling membuat tawar hati, yang paling membuat kita kehilangan kepercayaan diri kita sebagai orang Kristen, yaitu ketika tidak ada penyertaan Tuhan. Betul? Bukan karena kita kalah, tetapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, apapun yang kita lakukan sia-sia. Demikianlah pula hal yang paling menjatuhkan kepercayaan diri iman kita, bukanlah kegagalan kita, melainkan hilangnya penyertaan Tuhan akibat dosa kita. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita bandingkan kehidupan Rahab dan Akan, yang tadinya seharusnya yang berhak untuk menjadi nenek moyang Mesias adalah Akan, dan yang tadinya harusnya termasuk dalam suku yang dimusnahkan itu adalah Rahab. Ternyata kebalikan, Ibu. Rahab satu keluarganya selamat dan Akan keluarganya musnah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, belajar dari dua perbedaan karakter ini. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah kunci agar kita ini tetap mengalami penyertaan dari Tuhan. Ya. Dalam Yosua 7 ayat 1 dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menepati janjinya. Manusialah yang berubah tidak setia. Sudah ada beberapa perbedaan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya mari kita cari di rumah masing-masing. Karena firman Tuhan ini sangat menarik. Ya. Kenapa orang Kristen tidak mengalami perubahan hidup dan semakin menjadi buruk? Ya. Kita bisa belajar dari dua karakter ini. Dan untuk menikmati janji Tuhan, kita harus tetap jaga hati. Ya, setia kepada Tuhan dan percaya penyertaannya Tuhan sampai akhirnya terjadi perubahan hidup dan berbuah. Bukankah Rahab juga berbuah, Bapak Ibu? Yang tadinya di luar perkemahan, dia bisa tinggal di dalam perkemahan orang Israel. Amin.